menjadi bagian surat itu tertulisnya 113, karena ada satu surat yang ke-9, surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah, tidak dituliskan di awalnya itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita juga semua tahu bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tetap berjumlah 114, karena yang satunya ada di dalam surat nomor 27. Surat apa? An-Nahl ayat 30, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam berkirim surat kepada Ratu Balqis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan surat nomor 9, surat At-Taubah, di sana ada sebuah ayat yang Nabi Muhammad SAW takutkan akan menimpa kita. Dan sekarang ini terlihat bahwa ternyata benar menimpa umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di masa sekarang, di mana teknologinya sungguh luar biasa. Silakan dibuka sambil kita bersama-sama melihat suratnya, surat nomor 9. Ayatnya ayat 25. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Ayat ini kebalikan dari kisah perang Badar. Kalau di perang Badar, siapa yang menang? Kaum muslimin. Padahal jumlah kaum muslimin hanya 1/3 dibandingkan jumlah kafir Quraisy. Konon saat itu jumlah kaum muslimin sekitar 300-an orang. Lebih ya, tapi sekitar 300-an. Dan kafir Quraisy sekitar 1000-an. Jadi boleh dibilang orang Islam dikerubuti 3 orang kafir Quraisy. 1 Islam dikerubuti 3 kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah umat Islam menang. Padahal hanya 1/3. Kalau di perang Hunain yang ada di ayat itu kebalikannya. Jumlah umat Islam 3 kali lipat dibandingkan pihak lawan. Kaum Hawazin yang kafir saat itu jumlahnya hanya 4.000, sedangkan kaum muslimin 12.000. Jadi boleh dibilang orang kafir Hawazin, 1 orang kafir Hawazin dikerubuti 3 orang Islam. Dan di tubuh kaum muslimin, di pasukan orang-orang Islam itu ada veteran perang Badar, ada veteran perang Uhud, ada veteran perang Ahzab. Artinya para sahabat yang sudah terlatih. Dan di tubuh kaum muslimin yang 12.000 itu penuh dengan sahabat utama.
12.000 lagi jumlahnya. Lawannya hanya 3.000. Harusnya apa? Harusnya menang. Tapi qadarullah, dengan izin Allah, kalah. Terbalik ya. Di perang Badar cuma 300 mengalahkan 1.000. Di perang Hunain 12.000 kalah melawan 4.000. Apa sebabnya? Sebabnya inilah yang sekarang terjadi di kalangan kita. Para hadirin sebagai generasi muda, hati-hati. Sekarang umat Islam kan kalah di mana-mana. Padahal jumlahnya banyak. Jumlah umat Islam itu banyak sekali. Apalagi di negeri kita yang luar biasa jumlahnya. Kenapa itu bisa kalah? Coba lihat ayat tadi. Surat At-Taubah ayat 9. Di sana ada ayat yang bisa para hadirin garis bawahi. Ini penyebabnya, yaitu iz a'jabatkum. Apa artinya? Di situ ada artinya kan? Di yang mungkin para hadirin punya di HP. Iz a'jabatkum. Ketika kamu dihinggapi penyakit ujub. Inilah fenomena penyakit hati. Bagian dari pembahasan kita tentang apa yang kita bahas. Materi kita tentang tazkiyatun nafs, kebersihan hati. Inilah salah satu penyakit tazkiyatun nafs yang hampir tidak disadari oleh siapapun, yaitu penyakit ujub. Hati-hati. Sewaktu kita bertemu di awal di sini, di bulan suci Ramadan menjelang berbuka, saya sudah menyampaikan sebuah hadis. Hadis itu kerisauan Nabi. Kata Nabi, laulam takunu tudrimun. Sekiranya kamu tidak berbuat dosa. Senang gak kalau kita nggak bikin dosa? Nah, itu kan yang diinginkan oleh kita. Itulah keinginan Nabi Muhammad terhadap umatnya, jangan bikin dosa. Tapi apa kata Nabi? Laulam takunu tudrimun. Sekiranya kamu tidak bikin dosa, khosyitu alaikum, aku takut akan menimpa kamu ma huwa akbaru min dzalik, sesuatu yang lebih besar. Apa? Al-ujub. Al-ujub. Ujub. Ada yang ujub dengan parasnya, takjub dengan parasnya. Makanya kalau berkaca kan kita dikasih doa kan? Apa doanya? Allahumma hasan takhol fahasin khuluq. Ya Allah, kau baguskan wajahku, tapi baguskanlah khuluq, hati. Ada yang ujub dengan paras, ganteng, cantik. Ada yang ujub dengan pekerjaan, bangga dengan pekerjaan. Ada yang ujub dengan pangkat. Ada yang ujubnya dengan harta. Ada yang ujub dengan kedudukan. Dan ini awal kehancuran. Silakan buka surat 7. Surat apa? Al-A'raf, surat 7. Coba dibuka ayat 12. Qala ana khairum minhu. Betul? Ucapan siapa?
Iblis qala ana khairum minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada dia. Ujub bukan? Halo, ujub bukan? Itu iblis ucapan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api, sedangkan dia Adam diciptakan dari tanah. Lebih hebat aku dong. Aku kan anak ningrat. Sama maksudnya. Aku kan keturunan orang hebat. Astagfirullah. Kok manusia di kelas-kelas? Kok manusia di kasta-kasta? Apa-apaan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Bilal bin Rabah dulunya budak, sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sejajar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejajar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kaya raya, sejajar dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ilmunya luar biasa. Bilal bahkan menjadi muazzin Nabi. Sekarang kita mulai lagi mengkelas-kelas orang. Saya kan keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam kan? Sama kan? Kan bapak saya, emang bapak kamu apa? Ya bapak saya kan anu. Yang anu kan bapakmu, bukan kamu. Bapak saya pahlawan. Yang pahlawan itu bapakmu, bukan kamu. Apa yang mau disombongkan? Kalau di zaman dulu, orang kalau mau ujub harus mencari orang lain. Betul tidak? Untuk memperlihatkan ujubnya. Cicing wae gitu. Setuju? Untuk bisa ujub harus jalan kaki. Zaman dulu kan nggak ada mobil, motor, jalan kaki jauh baru bisa cerita ujub. Zaman sekarang orang ujub cukup di dalam kamar. Dia share tentang kehebatannya ke orang lain via berbagai grup WA. Astagfirullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang beramal soleh bisa menghantarkan dia masuk neraka. Beramal soleh. Tapi ada seseorang beramal salah menghantarkan dia masuk surga. Bingung ya? Beramal soleh masuk neraka, beramal salah masuk surga. Kok begitu sih Pak? Mana ada? Ada. Kita sudah pernah membaca hadisnya. Sebuah hadis yang sangat panjang. Yang hadis itu insya Allah sahih, bisa menjadi pedoman buat kita. Yang bercerita tentang seseorang telah membunuh 99 orang. Pernah dengar kan? Membunuh 99 orang. Amal soleh, amal salah. Amal kebangetan salah gitu. 99. Tetapi rupanya dia salah bertanya kepada seseorang, yang orang itu salah menjawab. Lalu dia apa kan? Dibunuh. Jadi berapa? 100. Ya Allah. Kalau itu hidup di Indonesia, di penjara, gak cukup umurnya. Di Indonesia pembunuh itu bisa dipenjara 20 tahun.
Kalau mau bunuh 100, 2000 tahun, mana ada di Indonesia orang, jangan di Indonesia, di seluruh dunia mana ada yang umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh aja gak sampai 2000 tahun. Dia telah membunuh 100 orang. Amalnya super salah, bukan salah lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan orang yang baik, yang bisa menyampaikan kebenaran dengan baik. Akhirnya orang itu tersadarkan, lalu dia pergi, disuruh oleh orang itu untuk meninggalkan negerinya yang tidak benar itu. Dia berangkat, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Belum sempat ibadah bukan? Baru niat. Dan apa kata hadis? Orang itu dimaafkan Allah. Beramal salah, berbuat surga. Sekarang dibalik, beramal soleh, apa iya masuk neraka? Pernah dengar kisah seorang anak muda yang beliau itu setiap hari, dikala dia pergi berperang bersama rombongan, harinya adalah hari puasa. Di malam hari tenda dibangun, orang-orang istirahat, malamnya adalah malam ibadah. Bayangin, pergi perang, pagi hari saum. Perang aja udah berat bukan? Apalagi saum di tengah-tengah perang. Panas, dahaga, lapar, dia saum. Malam hari, dikala orang melepas lelah untuk istirahat tidur, beliau malah ibadah, tahajud dan membaca Al-Quran. Bingung itu seluruh pasukan. Luar biasa ini anak muda. Sampailah di sebuah benteng, dan dia minta izin untuk menyingkir karena ingin buang air kecil. Sesampai di sana, sesudah dia selesai buang air kecil, dia mau kembali kepada pasukan. Di tengah perjalanan dia menuju ke pasukan jalan kaki itu refleks matanya mendongak ke atas. Rupanya di atas benteng ada seorang wanita Romawi. Wanita apa? Romawi yang cantiknya luar biasa. Rambutnya pirang, kulitnya putih, wah cantik luar biasa. Goncang batinnya. Dan apa yang terjadi? Dia ngomong, bagaimana cara saya menikahi kamu? Pakai bahasa yang dia bisa ya. Si gadis itu menjawab, tidak mungkin kita bisa menikah. Kenapa? Karena kamu agamanya beda dengan saya. Lalu bagaimana agar saya bisa menikah dengan kamu? Kamu masuk dulu ke dalam agama saya. Apa yang terjadi? Murtad. Menikah dengan wanita Romawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beramal soleh berujung neraka, beramal salah berujung surga. Kok bisa begitu? Hati-hati, jangan-jangan di dalam batinnya si anak muda itu terselip ujub yang buruk. Allah tidak rela. Allah tidak lihat paras kita. Allah tidak lihat fisik kita. Walakin yanzuru, tetapi Allah lihat hati kita. Di zaman sekarang orang rela sampai mati demi sebuah konten, betul? Untuk ujung, untuk bangga, betul? Karena orang bikin konten untuk apa? Untuk diperlihatkan ujung. Sampai
sampai berani menghadang truk, betul? Terlindas. Yang kesian kan bapak supirnya, menghindar sudah nggak keburu, iya kan? Kalau itu setir dibanting ke kanan atau ke kiri, kita yang biasa bawa mobil akan merasakan bahayanya luar biasa. Karena yang mati bisa lebih dari satu. Kalau ditabrak yang mati satu. Tapi kalau setir dibanting, betul? Karena kecepatan tinggi, dibanting ke kanan, dibanting ke kiri, bisa jadi yang meninggal lebih banyak, termasuk orang yang di kanan kiri. Demi sebuah konten rela lari ke truk yang sedang berjalan kencang. Demi sebuah konten rela mempertaruhkan nyawa, foto selfie di tempat yang berbahaya. Ada di puncak gunung, di tepi jurang, ada. Demi sebuah konten dia foto, terus terpeleset, meninggal dunia. Innalillahi. Demi sebuah konten dia rela amalnya hilang. Lagi saya gak cerita terjadi masalah. Pokoknya lagi ibadah, cetrek gitu, cetrek diupload. Maaf ya, saya lagi tilawah nih. Ngapain diceritain? Tilawah saja, bener. Kenapa harus diceritakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oleh karena itu, para hadirin yang insya Allah dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dalam pergaulan. Jangan suka memuji orang lain. Kan kita senangnya memuji kan? Biar teman semangat begitu, kita puji. Oh, nanti dia termotivasi, Pak. Mungkin. Tapi hadis Nabi bilang, wailaka, celaka kamu. Itu sabda Nabi ditujukan kepada kita yang ngomong, apa kepada yang dipuji? Kepada yang ngomong, kepada yang memuji, bukan kepada yang dipuji. Kata Nabi, wailaka, celaka kamu. Qata'tu unuqa sahibaka. Kata Nabi, qata'tu, kamu telah memenggal unuqa, leher sahibaka, temanmu. Kamu memuji dia, kamu sudah memenggal lehernya. Celaka kamu. Emang kenapa? Orang kalau apa-apa dipuji, maka akan gila pujian. Nanti dia terbiasa memberikan apapun, mengabarkan apapun, tujuannya untuk dipuji. Dan kalau ternyata tidak dipuji, sakit hati. Keluar dari grup. Tapi nggak ada yang memuji. Astagfirullahaladzim. Jadi hidupnya penuh butuh pujian. Kita berjuang saja untuk dakwah, betul? Halo, betul? Semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi betul, Randi. Mau berapapun yang datang, kita ngaji. Karena kita bukan cari banyak, tapi kita melakukan ini semata-mata mencari ridho Allah. Siapa tahu yang hadir ini ada satu yang tersadarkan. Tidak usah banyak, satu tersadarkan,
lalu materi ini diamalkan oleh dia, semoga kita semua dapat pahala. Tidak usah banyak, apalagi lebih dari satu yang tersadarkan. Tetapi memang perlu keistiqomahan. Tidak mungkin sesuatu menjadi besar kalau tidak diawali dengan kesulitan, keperihan, pelan-pelan. Nabi Muhammad kan berjuang juga begitu, dari sulit terus, masya Allah. Ini sudah sebuah peningkatan. Peningkatan apa? Pertama, kita mendapatkan fasilitas tempat. Ini sebuah peningkatan. Artinya kita diakui. Lalu jamaahnya perlahan, insya Allah. Tidak adalah yang ujung-ujung gitu, bahasa Cibinong gitu, ujung-ujung menjadi besar. Tidak, perlahan. Dulu Semapo juga diawali hanya 3 tahun. Semapo diawali dengan 3 kelas. Yang kelasnya juga udah mau rubuh lah begitu awal-awal. Kalau mau ngajar itu selain ada siswa, ada juga ular. Dari pohon bambu datang ular. Saya mengalaminya. Siapa yang menyangka sekarang sampai harus menolak siswa? Zaman dulu boleh dibilang kita nyari-nyari siswa, kekurangan. Sekarang menolak siswa. Kembali, para hadirin yang insya Allah dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah kita sama sekali tidak boleh memuji? Halo. Apakah sama sekali tidak boleh memuji? Bingung. Ada yang kita boleh memuji. Siapa? Memuji anak-anak. Anak-anak kecil, pinternya. Kan dia jadi semangat untuk makin pinter. Memuji anak-anak. Atau memuji seseorang, tapi jangan di depan orangnya. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia bisa menjaga diri. Tapi kalau tidak, kasihan. Dia akan menderita karena sibuk butuh pujian dari orang lain. Ini adalah penyakit hati yang harus kita sama-sama benahi. Dan apa yang terjadi kalau ini makin terus kita lakukan? Pengen dipuji, gila pujian, dikhawatirkan nanti kita bisa terkena sebagaimana hadis panjang yang bercerita tentang 3 orang yang harusnya masuk surga duluan, tapi yang terjadi ketiga orang itu masuk neraka duluan. Panjang benar itu. Yang pertama adalah seseorang yang mati syahid. Terbayangkan mati syahid. Mati syahid itu kan ada mati syahid dunia. Di dunia disebut mati syahid, tapi di akhirat gak disebut mati syahid. Ada yang kedua, mati syahid akhirat. Di dunianya diperlakukan seperti orang yang mati biasa. Contohnya apa? Wanita hamil melahirkan, kategori mati syahid, tapi kan diperlakukannya biasa, dimandiin, dikafani. Nah ini yang nomor 3, mati syahid dunia akhirat. Jadi di dunia dia memang berjuang sampai akhirnya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dikuburkan dengan pakaian yang penuh darah. Luar biasa. Itulah mati syahid dunia akhirat. Sampai di hadapan Allah dia ditanya, kamu mati syahid ya? Iya, berjuang ini. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Astagfirullah. Dibilang dusta kata Allah, dusta kamu. Kamu di dunia berjuang bukan untuk Allah, tapi kamu di dunia ingin dikenal sebagai seorang pejuang, ingin dikenal sebagai seorang pahlawan.
ingin dipuji oleh manusia, dan semua itu sudah kamu dapatkan. Kamu udah dipuji, udah terkenal, sudah hebat di dunia, maka tidak butuh lagi sorga kan? Diseret mukanya oleh malaikat, diseret mukanya. Jadi diseret bukan kaki, muka diseret, ininya di bawah diseret oleh malaikat, dilemparkan ke neraka. Mati syahid kalau kata kita. Gara-gara ujub dengan perjuangannya. Nyambung. Hati-hati. Kita berjuang karena Allah saja, biar tidak dikenal oleh orang. Yang penting Allah kenal kita. Yang kedua, orang itu adalah orang yang rajin ibadah, rajin baca Quran, dan mengajarkannya kepada orang lain. Pas menghadap Allah, dia ngaku ibadah saya begini hebatnya. Lagi-lagi Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Jadi perjuangannya selama ini hanya untuk mencari nama, ujub, lagi-lagi diseret. Yang terakhir adalah seseorang yang kaya raya, gemar bersedekah, gemarnya bersedekah, sedekah, terkenal sebagai orang dermawan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi diseret, dilemparkan ke neraka. Oleh karena itu kita beribadah, mati syahid beribadah kan? Tilawah Quran beribadah kan? Lalu kita berinfak bersedekah, ibadah bukan? Ibadah harus ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Titik wae. Yang terakhir, maaf nih gak bisa lama-lama, kondisinya masih flu. Maklum lah, udah tua, udah mau 60 tahun. Yang terakhir, bagaimana kalau orang memuji kita? Betul? Pak, ada orang memuji kita, Pak. Begitu dia gak ngerti, ayo aja memuji kita. Apa yang dilakukan oleh sahabat khalifah pertama? Siapa namanya? Khalifah pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa yang beliau lakukan saat beliau dipuji? Beliau baca doa. Hafalkan doanya nih. Allahumma anta a'lamu minni binafsi, kata beliau. Allahumma, ya Allah, anta, sesungguhnya engkau, a'lamu minni binafsi, sesungguhnya engkau lebih tahu ya Allah tentang diriku dibandingkan aku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum, sesungguhnya aku lebih tahu tentang diriku sendiri dibandingkan mereka yang memuji aku. Nyambung? Lalu diteruskan dengan 3 doa. Allahumma ja'alli khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah persangkaan mereka itu menjadi kebaikan buat aku. Allahumma firli ma la ta'lamun. Ya Allah, ampunilah aku dengan apa-apa yang mereka bilang tentang aku, tentang yang aku kerjakan. Ampuni aku ya Allah, aku tidak sehebat yang mereka bilang. Lalu wala tu'akhidni ma la yaqulun. Ya Allah, jangan kau ajab aku atas yang mereka ucapkan. Jadi yang pertama, ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku dibandingkan aku sendiri. Yang kedua, ya Allah, aku lebih tahu tentang diriku dibandingkan mereka. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku atas persangkaan mereka,
ampunilah aku atas apa yang aku kerjakan, dan jangan kau azab aku atas apa-apa yang mereka katakan. Para hadirin, salah satu surat pendek yang sering dibaca orang di malam bulan suci Ramadan adalah An-Nasr. Awalnya gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati, itu ayat salah satu tujuannya banyak. Salah satu tujuannya jangan ujub. Coba kita lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath, dan futuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Lalu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, gitu kan? Lanjutannya, fasabbih, bertasbihlah. Lalu bihamdi rabbika wastaghfir. Para hadirin, waktu Nabi tinggal di Mekah, bagaimanakah perlakuan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad? Sangat menyakitkan. Nabi pernah diperukin kotoran onta. Sahabat Nabi ada yang dibunuh, begitu kan? Sahabat Nabi terlunta-lunta meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan kondisi tidak bawa harta. Nabi Muhammad aja mau hijrah, rumahnya dikepung, begitu kan? Pokoknya Nabi Muhammad terhina, dihina. Pas Nabi tinggal di Madinah, Nabi Muhammad akhirnya berangkat membawa pasukan mengepung kota Mekah, begitu bukan? Apa yang terjadi? Seluruh kafir Quraisy di Mekah ketakutan karena Nabi membawa sekian ribu pasukan mengepung kota Mekah. Tolong jawab, kalau kita ada di pasukan Nabi, bangga gak? Apa kata kita? Rasain kamu, saya balas sekarang. Begitu bukan? Mungkin lebih dari itu. Tapi apa kata Nabi? Wastaghfir. Lagi menang suruh istighfar. Langsung Nabi nunduk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi nunduk, tidak ujub dengan kemenangan. Betul? Halo, betul? Padahal saat itu, kalau bahasa kita, layak gak kita bangga? Layak, tapi dilarang. Berikutnya gak pakai mic. Takutnya terketahuan dimarahin. Apa itu? Gak mau pakai mic, nanti edit aja. Apa itu? Kalau kita menang main bola, bangga gak? Ujub, gol, udah menang, ngarak-ngarak piala ke sekeliling kota. Betul? Menang, sampai sholat diabaikan. Terdengar azan, tak dulu dia lagi menang. Orang menang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ujub amat kita sama dunia. Menang main bola sampai diarak-arak kayak begitu, sampai lupa sholat, lupa waktu ibadah. Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir ini pasti ceramahnya gawat. Saya bisa dicap radikal. Oleh karena itu saya tutup aja. Silakan nanti yang mau ngobrol saya kembalikan kepada pembawa acara. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan ajakan kita berjuang untuk kebaikan, berjuang. Kita mencari kebaikan di dunia, cari, tapi hindari ujub. Karena ujub akan menghancurkan diri kita, menghilangkan amal soleh kita,
dan yang pasti Allah tidak ridho. Dengan begini sebetulnya bagus. Apa itu? Orang nanti berjuang dengan ikhlas, tidak cari nama. Saya tanya, lebih hebat berjuang ikhlas apa cari nama? Kalau berjuang cari nama akan rentan perpecahan. Betul? Ngambek, kok bukan saya dijadikan ketua? Pas diganti emosi, kan saya yang memperjuangkan ini, kok saya nggak disebut-sebut? Itu kalau nggak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, silakan ahi, kami dukung. Yang penting kita dapat ridho Allah. Itulah kekuatan ikhlas. Makanya kata iblis, semua orang bisa digoda kecuali yang ikhlas. Silakan Radit. Alhamdulillah, syukur buat Abi atas nasihatnya kepada kita semuanya. Saya yakin walaupun mungkin singkat ya, tapi rasa-rasanya untuk memenuhi iman kita ya selama beberapa pekan kemarin, semoga bisa kembali merefresh kita semuanya ya, teman-teman semuanya, bagaimana ternyata untuk menjaga hati jiwa yang tenang itu salah satunya adalah bagaimana menjaga hati kita dari perasaan ujub gitu ya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini juga bisa kembali memuasabah diri kita ya, jangan sampai hadirnya kita di sini pun ada rasa ujub gitu ya yang bisa membuat kita jadi tidak ikhlas semata-mata karena Allah, seperti itu. Mungkin kita masih ada waktu buat teman-teman, silakan buat yang ikhwan atau mungkin yang akhwat, kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan. Ada mungkin dari yang akhwat dulu atau mungkin ikhwan boleh angkat tangan.